Saudara sekalian, tema Minggu Misi, kamu akan menjadi saksiku, itu sudah mengisyaratkan konteksnya. Kalau dalam masa para rasul, tentu itu disampaikan oleh Yesus sendiri. Dan dari Yesus kepada para rasul, kepada para uskup, dan kepada kita semua. Artinya apa? Catatan pertama, bagi segala tugas perutusan menjadi saksi Kristus, itu harus ditempatkan di dalam konteks hidup menggereja, di dalam komunitas. Kalau tugas menjadi saksi Kristus itu berada dalam konteks komunitas, maka tidak mungkin dan tidak boleh terjadi orang mewartakan dirinya sendiri. Yang diwartakan bukan dirinya sendiri, tetapi Kristus dan pengalaman kita bersama sebagai komunitas kecil, sebagai gereja bersama dengan Yesus. Yang kedua, kita hanya akan bisa menjadi saksi Kristus kalau kita menunjukkan 3 indikasi. Indikasi pertama adalah kerja yang tuntas. Kita dapat belajar pada Paulus. Tadi di dalam suratnya kepada Timotius dia mengatakan, saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini tanda bahwa surat ini ditulis oleh Paulus pada masa tuanya. Karena pada waktu itu, Timotius yang dia sebut sebagai putraku yang terkasih, yang dia kenal sejak dari kecil, sudah menjadi uskup. Ini semacam refleksi Paulus tentang segala tugas perutusan sejak dia bertobat di jalan ke Damaskus. Dan dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir. Ini juga menunjukkan bahwa Paulus di dalam mengerjakan tugas pewartaan Injilnya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dia kerjakan dengan sepenuh hati, dengan segala resiko. Totalitas menjadi ciri pewartaan Paulus. Dan totalitas pelaksanaan tugas misi Paulus itu juga nampak pada catatan berikutnya. Dia mengatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Pengalaman sendiri, pengalaman sepi, ditinggalkan oleh para sahabat. Hanya diberi janji manis oleh orang-orang yang kelihatannya baik. Tetapi justru pada waktu sedang susah, justru pada waktu sedang kesulitan,
ternyata lebih banyak orang yang pergi meninggalkan daripada yang setia mendampingi. Pengalaman Paulus ini mengingatkan kita akan apa yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Pada waktu Yesus menyampaikan pengajarannya, dan kata-kata pengajarannya itu dirasa keras oleh para pendengar dan murid-muridnya. Waktu itu dilaporkan bahwa banyak para muridnya yang meninggalkan dia. Tidak tahan karena mengikuti Yesus memang bukan hal yang mudah. Karena yang dituntut oleh Yesus itu juga hal-hal yang berat. Disinilah seorang saksi iman, saksi Kristus memerlukan keutamaan yang kedua. Yang pertama tadi totalitas, yang kedua adalah tahan uji. Hanya kalau kita semua tahan uji, terlebih pasti di saat-saat yang tidak mudah, kita baru akan diketahui kualitas pribadi kita, kedalaman iman kita. Kalau kita mudah terombang-ambing oleh berbagai macam isu di sekitar kita, kalau kita tidak memiliki prinsip di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak memiliki sabda Tuhan sebagai pegangan hidup, kita tidak mungkin akan tahan uji. Dan tahan uji itu sudah dibuktikan oleh para rasul, oleh para martir, dan oleh banyak orang lain lagi. Di dalam kesederhanaan dan ketersembunyiannya, di dalam segala penderitaan dan kesulitannya, tetap setia kepada iman. Dan itu, kesetiaan pada iman, pada komitmen menjadi murid Kristus, itulah yang akan dilihat orang, yang akan menjadi cermin bagi orang lain, bahwa dia bisa, mengapa saya cengeng, mengapa saya manja, dan seterusnya. Kualitas yang ketiga menjadi saksi Kristus adalah tetap rendah hati. Di dalam pengajarannya tadi, Yesus membandingkan orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi menyebut segala apa yang sudah dia lakukan, yang intinya mengatakan, aku tidak seperti dia, tidak seperti pemungut cukai ini. Sementara pemungut cukai mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan di situ Yesus mengatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Saudara-saudara, menjadi utusan, menjadi pewarta iman, diperlukan kerendahan hati, diperlukan kesadaran bahwa bagaimanapun juga, betapapun hebatnya saya tetaplah orang yang berdosa. Itulah sebabnya mengapa pada abad ke-16 Santo Ignatius menyebutkan bahwa dirinya adalah orang berdosa yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk ikut serta memanggul salib setiap hari di tengah hidup di masyarakat. Demikianlah juga seharusnya kita. Kesadaran diri sebagai pendosa membuat kita senantiasa ingat bahwa yang kita wartakan itu bukan diri kita sendiri,
tetapi Kristus. Dan dalam nuansa itu juga kita ingat akan yang direfleksikan oleh Paulus. Dan itu ditulis di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 9. Di sana Paulus mendapatkan keyakinan bahwa justru di dalam kelemahankulah kuasa Allah semakin sempurna. Memang kita tidak boleh bertekun di dalam dosa. Kita harus bisa mengatasi segala kelemahan dan dosa. Tetapi manakala kita jatuh ke dalam dosa, itu bukan karena kesengajaan, bukan karena kemauan, tetapi karena faktor kelemahan kita. Sudah berusaha sebaik-baiknya tapi toh tetap jatuh. Dan disitulah kita diuji. Apakah kita masih memiliki pengharapan dan iman akan pertolongan Tuhan. Dan Paulus mengatakan seperti tadi, justru di dalam kelemahankulah kuasa Allah menjadi sempurna. Itu saja beberapa catatan yang dapat saya aturkan. Mari kita berdiri meneguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.